Karena ini jika kita bertanya masalah keadilan, sulit di dalam politik ya. Ini politik pure, ini adalah politik. Jadi tingkat tinggi nggak? Ya, ini sangat politik tingkat tinggi. Sama dengan kasusnya Habib Rizik, ini juga politik tingkat tinggi. Jadi kita seperti ini nggak mampu untuk mengurai persoalan. Kenapa? Meskipun ya kalau saya ya optimis, ya kritis ya, bisa saja dengan banyaknya para saksi tersebut, dalam hati saya dan beberapa pengacara lainnya akan bertanya, sebegitu bahayanyakah seorang Edi Mulyadi sehingga sedemikian rupa dibikin serius ini masalah begitu kan? Kita bayangkan saja bahwa dakwaan itu Anda tahu 315 halaman ditambah dengan lampiran itu menjadi 1000 halaman, sehingga ada 6 video yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut dimasukkan juga. Karena kan tadi saya juga melihat ada orang-orang berpakaian Dayak ya datang. Nah kan kalau makin lama sidang kan ongkosnya kan makin banyak juga anggarannya. Ya kebayang nggak kalau 45 itu satu kali sidang itu mungkin 3-4 saksi atau 5 saksi. Berarti ada 9 kali sidang, 9 kali seminggu. Wow, 9 minggu. Itu berarti 2 bulan lebih. Itu anggarannya lumayan loh, datengin apa semua. Ya iya Bun, kalau satu orang kayak tadi itu umpamanya itu nggak usah datengin gitu ya. Ini saya cuma angan-angan Bun. Ya kan saya YouTuber receh. Umpamanya nih Bun, datang Kalimantan, dari Kalimantan ke sini itu anggarannya satu orang 1 juta. Nggak usah yang dari Kalimantan, yang di sini dadanin pakai baju Kalimantan. Kan bisa ngirit Bun. Saya rasa itu atas keinginan JPU untuk menghadirkan 45 saksi, itu hal yang luar biasa dan kita mendukung agar saksi tersebut juga tidak bisa tidak harus memberikan kesaksian itu untuk membuat sebuah kesalahan Edi Mulyadi. Bisa saja saksi-saksi itu membuat persoalan jadi terang benderang. Tapi di pihak Edi Mulyadi tentu akan mengadakan juga saksi ahli di bidang bahasa, dan setahu saya Edi Mulyadi ini dia punya hak imunitas sebagai seorang wartawan senior. Apakah dia kartu wartawannya masih hidup atau sudah mati, itu tidak masalah. Yang penting dia itu adalah wartawan senior dan hak imunitasnya untuk berstatement itu biasa. Nah, perkara ini saya nggak ikut dalam berkuasa, cuman saya bingung seperti apa sih masalahnya kok sampai dia ditahan dengan statement yang tidak ada unsur menyinggung siapapun di sini kalau menurut pendapat hukum saya. Namun mungkin pihak JPU atau pihak yang pelapor juga mungkin ada hal yang lain itu di luar sepengetahuan kita. Untuk itu kita akan menguji juga materinya. Inilah persidangan ini. Mudah-mudahan keadilan itu masih ada. Karena ini jika kita bertanya masalah keadilan, sulit di dalam politik ya. Ini politik pure, ini adalah politik. Jadi tingkat tinggi nggak? Ya, ini sangat politik tingkat tinggi. Sama dengan kasusnya Habib Rizik, ini juga politik tingkat tinggi. Jadi kita seperti ini nggak mampu untuk mengurai persoalan. Kenapa? Karena secara pendapat hukum kita tidak melihat substansinya bahwa dia harus dipidana gitu. Pertama, dia seorang wartawan, kemudian akibat dari omongannya itu tidak ada yang membahayakan gitu. Dampak-dampak itu tidak ada yang membuat persoalan itu, tidak ada yang dihina, tidak ada yang dihujat, tidak ada menuju kepada seseorang atau hal yang lain. Dia boleh berpendapat dan menguraikan secara bahwa dia itu adalah wartawan gitu. Mungkin itu pendapat saya awal, karena yang lebih tahu persoalan ini adalah pengacaranya yang tadi juga ikut bersidang sampai sejauh mana persoalan ini. Ini ada Ibu Kurnia, kita persilakan Ibu Kurnia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengacara senior ya, Bunda Eli Daneti. Kami ini biasanya bersama-sama terus nih dalam berbagai pembelaan kepada ulama, umat ya, dan aktivis. Tapi kali ini berpisah sementara. Beliau lagi banyak job, maklum pengacara kondang. Masya Allah. Terakhir dengan Bang Rasman ya Bu Eli. Viral loh itu gitu ya. Oke, pertanyaannya apa tadi, lupa saya. Tentang JPU yang akan mengambil. Oke. Nah, jawaban Bu Eli tadi itulah jawaban yang optimis ya, karena walaupun kita berada pada sisi yang berbeda dengan JPU, kita tetap harus berprasangka baik bahwa dengan banyaknya saksi yang akan dihadirkan oleh JPU itu akan membuat terang benderang peristiwa pidana, begitu ya. Itu optimisnya. Meskipun ya kalau saya ya optimis ya kritis ya, bisa saja dengan banyaknya para saksi tersebut, dalam hati saya dan beberapa pengacara lainnya akan bertanya, sebegitu bahayanyakah seorang Edi Mulyadi sehingga sedemikian rupa dibikin serius ini masalah, begitu kan. Kita bayangkan saja bahwa dakwaan itu Anda tahu 315 halaman ditambah dengan lampiran itu menjadi 1000 halaman, sehingga ada 6 video yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut dimasukkan juga, ya kan. Iya begitu Bu, lucu banget kan. Padahal undang-undang tentang kejaksaan menyatakan tugas daripada seorang JPU itu melakukan penuntutan, betul ya. Nah, dia melakukan penuntutan, bukan berasumsi. Sedangkan setelah kami mengikuti pembacaan dakwaan oleh JPU, kami melihat itu semuanya adalah asumsi. Nah, ini nggak boleh ya kan. Apalagi peradilan itu ya. Begini Bu. Oke. Sekarang kita nggak mengerti dalam penegakan hukum seperti apa. Bentar. Saya lanjutkan ya, sementara Bu Eli menerima telepon, biasalah orang penting gitu kan. Nah jadi kami berharap tadinya bahwa ketika di tingkat penyidikan dan penyelidikan aparat ya, katakanlah melakukan kesalahan dengan tidak membesikkan atau mendasarkan pemeriksaan ini berdasarkan material warhead, masih ingat Anda ya di sidang pertama saya katakan itu, atau kebenaran sejati, maka sebenarnya jaksa itu punya kesempatan memperbaiki. Ini kalau murni loh ya. Artinya dilihat nih, dibaca, ini nggak masuk ini. Sekarang saya bilang kepada Anda bahwa pakar hukum pidana Bapak Taufik ya, itu menyatakan apa? Pernyataan tentang hoak, tentang SARA itu tidak masuk dalam apa yang diucapkan oleh Bang Edi Mulyadi tentang jin buang anak. Karena itu merupakan satire ya, atau pernyataan yang boleh dibilang bercanda secara halus yang sudah biasa. Orang tokoh mengatakan itu, orang nggak tokoh juga mengatakan itu. Baru kali ini dipidana ya, dipaksakan ke arah hoak dan kasus SARA, ya kan? Nah, dan itu terlihat di dakwaan. Yang terjadi JPU ngalor ngidul menuduh bahwa dia bukan wartawan serta melakukan gerakan politik. Harusnya fokus aja, buktikan dakwaan Anda, kan begitu. Nah itu, jadi kalau kami ya itu tadi, sebegitu bahayanyakah seorang Edi Mulyadi sehingga perlu menghadirkan sekian banyak saksi. Kalau Bu Eli kan orangnya optimis nih, mudah-mudahan akan terang benderang. Ya tentu kita berharap terang benderang, dan jangan lupa ya kami juga siap dong, masa nggak siap ya, nggak melakukan pembelaan yang sebaik-baiknya untuk orang yang kami anggap sebagai pahlawan reformasi ya. Karena apa? Tidak banyak hari ini orang yang berani menyatakan tentang IKN ini pada saat semua pejabat seperti satu orkestra menyatakan IKN ini perlu. Padahal kita sadar dengan sebagai rakyat, negara ini belum butuh IKN. Kalau ya kan? dari pandangan hukum maupun dari pandangan umum dari Ibu sendiri, apa sih yang dilanggar dengan statement itu? Nuansa hukumnya di mana, Bu? Karena saya lihat setelah pembicaraan itu dengan statement AK di situ ya, ada AK yang mengundang dia, kemudian dia buat statement, kan tidak ada reaksi yang membuat negara kacau, tidak ada menjadi provokator, tidak ada dampak yang signifikan yang terjadi. Kok Ibu tadi menganggap kok persoalannya menjadi sebuah keseriusan? Kapolri menyampaikan tidak harus dalam sebuah statement atau dalam sebuah persoalan main tangkap, main tahan, kan tidak proses, harus main proses, kan tidak harus begitu. Bagaimana kita mendinginkan dan menyejukkan suasana berbangsa bernegara, karena ini negara kita kedaulatan, Bu, kedaulatan. Dan hal ini dengan hal-hal seperti ini, ayo semua yang
punya ide dengan bangsa. Ada yang mau seperti juga nih hari ini ada hadir Babe Aldo ya. gitu. Ya. Harusnya ini diduduk samakan. Ayo move on. Seperti apa maunya agar bangsa ini bisa sejuk, damai. Kita boleh berpandangan pendapat, tapi dengan satu tujuan apa? NKRI harga mati. Dengan apa? Dengan agar bangsa ini tetap kondisinya kondusif. Kita tetap menjaga bagaimana persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kita mempelesetkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang kan enggak, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi kan begitu Bu. Saya jawab? Ya. Oke. Nah, jadi ini pemirsa ya, Bu Eli bertanya tadi, sebenarnya apa sih yang sesungguhnya terjadi? Saya ingin mengatakan konstruksi hukum itu begini loh. Ada orang yang menyatakan pendapatnya ya. Pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang pasal 28. Ya kan? Khususnya nih pasal 28E ayat 3 kan begitu. Belum lagi ada undang-undang menyatakan pendapat dan segala macam serta hak asasi manusia. Nah, Ada jadi yang pendapat ada ya, lagi tambahkan oke. undang-undang sebagai dia wartawan. Iya betul. Jadi dia melaksanakan hak konstitusinya tapi dipaksakan untuk menjadi kasus sara dan hoak. Ini yang terjadi, yaitu didakwakan melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan pasal 28 ayat 2 ITE, ya kan? Nah, tentu saja tidak masuk itu semua. Cuma begini Bu Eli, ini fakta yang tidak bisa kita hindarkan bahwa kita hidup di zaman yang bagaimana, kan begitu ya. Keterbelahan sudah terjadi, imbas daripada semua pemilu di tahun 2019. Diakui atau tidak loh ya. Jadi semua terbelah nih, semua terbelah. Bagaimana seorang Iman Putra Sidin menyatakan itu tadi, legislatif, yudikatif, eksekutif sudah berselingkuh satu dengan lain ya kan? Dan kalau kita sih terus terang saya selalu mengatakan ditambahin satu lagi pers. Coba yang meliput kita nih ini aja orangnya. Mimbartub ya kan? Salwa, udah gitu Mbak Esi gitu kan, Babe Aldo, ya itu aja. MPR. Yang lain MPR ya kan, yang lain bagaimana? Tidak tahu kita apakah ini memang Ada diorganisir satu lagi, sedemikian rupa ya. PPMI Center. Ya PPMI Center, ya pokoknya itu Ada aja lah YouTube orangnya. channel. Jadi jangan heran yang berjuang itu saja orangnya gitu kan. Nah begitu. Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa karena itu kami ya di dalam bersidang itu juga mengharapkan keikutsertaan semua anggota masyarakat dalam persidangan tersebut ya. Nah coba untuk itu udah hadir Babe Aldo nih, kita dengarkan juga pendapat beliau. Oh oke. Ya. Itu kan dari awal sidang ibu pengacara kan sudah sebut tuh ini perwakilan oligarki. Oligarki Iya. itu maksudnya apa sih? Ya ada sekelompok orang, sekelompok elit yang sedemikian berkuasa gitu kan, disinyalir mereka ini adalah orang yang sangat berkuasa di negeri ini begitu kan, dengan kemampuan finansial yang mereka miliki begitu, mengorganisir diri sedemikian rupa sehingga ya patut dicurigai bahwa mereka inilah mungkin ya yang membiayai ya keterlibatan dari para aparat saat ini untuk Sebenarnya, bisa Bu, ya. mungkin bangsa ini saat ini pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat itu tidak memahami apa itu yang berkuasa, apa itu yang kekuasaan gitu Bu. Tidak memahami atau pura-pura nggak tahu. Nah, saya juga bingung Bu, karena pragmatisnya hari ini dengan Bu legislatif Eli, yudikatif, masalahnya Bu. begini lah Bu Eli, kita lihat produk legislasi ya, Ya. undang-undang omnibus law, di mana sedemikian banyak peraturan perundang-undangan dijadikan satu, ya, omnibus, ya kan. Nah, itu coba cek, adakah undang-undang itu menguntungkan rakyat? Nggak ada Bu. Ya kan itu menguntungkan oligarki semua, sehingga hari ini berteriaklah para buruh, upah yang sedemikian kecil naiknya sementara kebutuhan naik berkali lipat, ya kan. Nah lalu undang-undang Saya Minerba, pikir, Bu, undang-undang Minerba loh Bu, Iya. undang-undang yang melemahkan KPK, itu Iya. siapa berdiri di belakang itu semua, sehingga KPK tidak punya nyali saat ini untuk bisa memproses orang yang disangka atau diduga melakukan tindakan pidana korupsi, kan begitu. Ya, tapi saya Nah. pikir gini Bu, tadi ada kata-kata menguntungkan oligarki. Saya lihat nggak ada dia beruntung Bu. Kenapa? Negara banyak utang. Nah, Ya kalau itulah, Bu. negara banyak utang, siapa yang beruntung sekarang Bu? Bu Eli, kalau menurut saya, kalau negara banyak utang itu bukan karena oligarki tidak untung, kan begitu kan? Oh, gitu, Bu. Iya dong. Jadi sekarang Itu pola kerjanya yang salah. Kalau orang kerja harusnya banyak menguntungkan dong. Kok kerja malah banyak utangnya juga bingung itu. nah sekarang Kemana uangnya? Di mana untungnya gitu? Ya. Uang yang Ibu bilang tadi beruntung, uangnya di mana Ya, gitu? Bu? itulah kejam. Masyarakat Oke. susah, pemerintah banyak utang. Kok ada yang bilang beruntung? Uangnya di mana Bu?
Iya, jadi uangnya itu hanya mereka lah yang tahu dan Tuhan. Tapi intinya mereka tidak pernah dimiskinkan, ya kan? Yang kita lihat pokoknya kalau kami selaku kita, khususnya Bu Eli sama saya, selaku praktisi hukum, cek perundang-undangan. Bagaimana Pak Yusuf Kalla pernah mengatakan sangat mudah dan gampang untuk membentuk perundang-undangan yang menguntungkan si oligarki tadi. Anda punya uang 1 triliun itu bisa membentuk perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Dan sekarang terbukti ada perundang-undangan yang diketok setiap malam, ya kan? Bagaimana itu? Dan kita dicek isinya bagaimana tentang hak konsesi atau penggunaan sumber daya alam sampai 90 tahun. Ini kembali ke zaman kolonial lagi, lebih parah kan? Coba bagaimana? Saya minta Anda juga mengecek ya, supaya kita nggak Jadi debat gini, Bu. kusir gitu kan? Jadi gini Bu, apakah dengan harga mahal minyak goreng seperti ini, terus dengan menaikkan semuanya, apakah itu solusi dari pemerintah supaya mendapat income lebih besar dalam penyelesaian ke utang piutang Saya kita? tanya itu boleh nggak kayak gitu? Ingat loh Bu ya, Undang-Undang Dasar 1945, kami praktisi hukum ini sangat paham sekali bahwa negara itu punya tugas dari Undang-Undang Dasar tersebut kan, melindungi segenap bangsa Indonesia, ya kan, mencerdaskan rakyat Indonesia, melindungi tumpah darah, bahkan ikut serta dalam ketertiban dunia. Kalau rakyat terus dibebani pajak, Bu, ya Allah, sebagai muslim kita sendiri sudah diceritakan tentang riwayat Rasulullah kan, semakin besar pajak semakin menunjukkan bahwa negara tersebut tidak beres. Rakyat itu yang miskin menjadi tanggung jawab negara, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Apakah sudah terjadi itu, Bu? Tidak terjadi. Gini Bu, kata Ibu kalau dalam itu negara ini sedang tidak beres. Bagaimana pendapat dari Babe Aldo bahwa tadi terkunci dengan negara ini sedang tidak beres? Maksudnya apa itu Babe Aldo? Ya, jadi kalau ngelihat ini tadi sempat nguping gitu ya, masalah 47 saksi ahli ya. 45 saksi yang akan didatangkan oleh JPU. Kalau saya ngelihatnya itu cuma untuk memperlama sidang aja, Bunda. Itu saya loh ya, pendapat di luar hukum. Ya, karena makin banyak saksi kan itu berarti makin banyak sidang, dan makin banyak sidang itu makin banyak media itu makin banyak anggaran. Ya, makin lama ya kan begitu. Uang sidang itu ada, uang panitera itu ada, uang media itu ada. Kalau saya kan bukan pendapat hukum, saya pendapat rakyat. Iya, bebas opini kan nggak ada deliknya ya kan. Nah, jadi itu sih kalau saya lihatnya begitu. Karena kan tadi saya juga melihat ada orang-orang berpakaian Dayak ya datang. Nah kan kalau makin lama sidang kan ongkosnya kan makin banyak juga anggarannya. Ya kebayang nggak kalau 45 itu satu kali sidang itu mungkin 3-4 saksi atau 5 saksi. Berarti ada 9 kali sidang, 9 kali seminggu. Wow, 9 minggu. Itu berarti 2 bulan lebih. Itu anggarannya lumayan loh, datengin apa semua. Ya iya Bun, kalau satu orang kayak tadi itu umpamanya itu nggak usah datengin gitu ya. Ini saya cuma angan-angan Bun. Ya kan saya YouTuber aja. Umpamanya nih Bun, datang Kalimantan, dari Kalimantan ke sini itu anggarannya satu orang 1 juta. Nggak usah yang dari Kalimantan, yang di sini dadanin pakai baju Kalimantan. Kan bisa ngirit Bun. Itu kan proyek gitu. Jadi itu sih kalau mau datengin saksi begitu. Dan bicara soal oligarki dan hukum, ini minta maaf dengan segala hormat kepada semua lembaga tinggi peradilan dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Kami sebenarnya udah nggak percaya lagi sama hukum, udah ada hakim nyabu gimana, ya kan? Bahkan dari laporan KPK kami melihat bahwasannya banyak terjadi suap itu justru di lembaga peradilan. Ya, jadi sudah indikasi ya. Iya, sudah tertangkap kok. Sudah tertangkap, itu ada laporannya di KPK. Makanya saya bilang tanpa kata-kata diduga, bukan. Sudah ada faktanya, sudah terjadi bahwasannya sebagian besar tindak pidana korupsi itu ya kita receh tapi bukan nggak mikir gitu. Jadi up to date. Jadi kami melihatnya justru tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan di dalam lembaga-lembaga peradilan. Ya entah itu hakimnya, entah itu jaksanya, entah itu oknum polisinya, itu banyak terjadi.
Pengacaranya belum ada yang ketangkep sih, ada. Ya, yang di gue belum ketahuan. Karena tidak mungkin juga itu kalau umpamanya bisa nyuap jaksa, nyuap hakim tanpa pengacara. Ya aslinya ya itu juga gitu. Dan kami juga melihat indikasi-indikasi seperti ini kan terjadi di peradilan kita. Contoh kasus minyak goreng. Ya, kasus minyak goreng ini sebuah kejadian yang lucu menurut saya. Karena yang saya tahu ya sebagai orang awam, yang mestinya menangkap dan menetapkan tersangka itu mestinya polisi. Mestinya. Dan itu waktu itu kan bisik-bisik tuh Pak Dirjen sama Pak Menteri di kantor di gedung Dewan waktu rapat. Bisik-bisik, "Pak, besok iya Pak, itu Senin ada penetapan tersangka dari Barreskrim." Ternyata hari Senin yang menetapkan tersangka bukan Barreskrim, kejaksaan. Betul. Kejaksaan, dan yang ditetapkan tersangka adalah orang yang bisik-bisik. Nah, kan bingung gitu nih. Apakah orang bisik-bisik itu sudah menyiapkan diri? Nah, Dirinya? iya. Dan tapi ada dua lembaga di sini. Kejadiannya. Iya, ada. Saya tidak Ada dua lembaga, Bu, yang bisik-bisik mengatasnamakan Barreskrim Mabes Polri. Tapi penetapan tersangka justru dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini ada apa di sini? Sehingga banyak menimbulkan prasangka Iya, suudon. Dan sebuah partai besar dengan itu gitu. oligarki, Bu, oligarki. Dan ini terjadi seperti kayak sidang-sidang Habib Bahar. Pesan apa, Bu? Nggak apa-apa, bentar dipotong itu. Oh iya. Oh. Satu lagi buat dia terus. Nggak apa-apa. Ya, jadi seperti sidang-sidang yang kita lihat sekarang kayak Habib Bahar, Bang Edi Mulyadi. Apa sih? Cuman nggak perkara ngomong jin buang anak begini gedenya. Ini kalau nggak ada duitnya nggak begini. Ya. Dan Bang Edi, saya yakin ini buat rakyat Kalimantan. Bunda saya hidup dari 2002 sampai 2012, 13 itu di Kalimantan, keliling. Saya tahu. Saya Kalsel, Kalteng, Kaltim. Saya itu udah habis sampai ke pedalaman-pedalaman. Sudah, saya kumpul sama. Sampaikan Edi Mulyadi ini memang daerahnya hutan ya? Iya, Kalimantan itu dari Samarinda mau ke Balikpapan. Dulu itu belum ada bandara di Samarinda, belum ada jalan tol dari Samarinda Balikpapan. Itu kita kalau mau ke Samarinda itu lewat Balikpapan. Turun dari Balikpapan itu kita naik mobil ke Samarinda 2 jam 3 jam. Itu hutan. Memang hutan. Jadi yang disampaikan Bang Edi, memang Bang Edi bercanda dengan kata-kata jin buang anak. Dan saya yakin kalau orang Kalimantan bener nggak tersinggung itu. Biasa aja. Saya pun sering bercanda sama orang-orang Kalimantan di Kalimantan. Kemarin ada pembicaraan jin buang anak di Bekasi. Terus nggak ada masalah? Nggak ada. Tapi Bekasi sekarang jadi gini, ini lembaga peradilan kita ini juga sesuatu yang perlu direformasi sebenarnya, kalau menurut saya. Dan ini ujung-ujungnya ya rezim lagi, ya karena impossible untuk mereformasi jika orang memang susah Bunda, susah udahlah. Nih nggak usah jauh-jauh Bunda, masalah MK juga. Masa iya ketua MK dia bilang apa? Saya nggak tahu kalau Bu Ida itu adalah adik Jokowi. Sudahlah Pak, sudahlah, tolonglah. Tolong, beda Bu. Iya, tolonglah. Kita ini jangan dipaksa dungu dengan kebohongan gitu. Ketua MK kagak paham calon bininya adik presiden. Kurang ngopi lu Pak MK. Iya kan? Nah, setara gorengan juga tahu gitu ya. Nah, jadi dan yang lebih parahnya lagi Bu. Ini minta maaf, itu siapa namanya ketua MK itu sampai ngapalin namanya males gue. Usman ya Usman. Ya itu minta maaf gue. Setelah tahu itu adiknya Jokowi, lu juga nggak mau mundur jadi ketua MK, itu lebih keterlaluan. Lu andai kata lu nggak tahu itu adik Jokowi, lu setelah tahu lu mundur dong kalau punya. Mundur apa nih? Iya. Mundur nikah atau mundur jabatan? Iya, terserah. Itu haknya dia. Yang bisa mentalak istri adalah suami, yang bisa mentalak pekerjaannya orangnya sendiri. Lu pilih dong salah satu. Nikahnya tetap lah. Iya. Cinta, nah, iya. Cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta kan tidak.
lahir dibikin-bikin katanya. Nah. Kan. Jadi silahkan lanjut menikah, tetapi karena sudah memilih seperti itu dan dia adalah public figure yang posisinya sangat strategis dan politis, harusnya mengundurkan Mestinya, diri, ya. karena ada hubungan semendang. Nah itu mestinya agar rakyat seperti kami ini tidak seudon sama lu man gitu. Iya, man Usman, kopi gua mana man? Oh ini. Ngopi dulu Bang Man. Ya, itu kalau punya rasa empati terhadap masyarakat. Tapi ini gua tutup sama analogi sederhana nih. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, Bunda, itu ada satu stadion, ada 2 tim yang bertanding, ada 3 wasit yang memimpin di lapangan, ada 1 wasit di pinggir lapangan. Jadi ada pengadil 4, ada 2 tim bertanding. Di dalam lapangan itu ada konstitusi pertandingan namanya, yang harus dijalani oleh kedua belah pihak dan dipimpin oleh wasit. Kalau ada salah satu tim melakukan pelanggaran konstitusi di situ, hakim memutuskan dengan adil. Ya, kalau udah wasit itu nggak adil, satu stadion bisa rusuh. Satu stadion bisa rusuh. Bukan sekedar rusuh, mungkin Iya, ada korban. iya. Kita tahu sendiri kan. Iya, itu penonton bola. Nih gua kasih tahu sama lu pada nih ya, Pak Usman dan bapak-bapak aparat penegak hukum yang ada di kantor yang ngadilin Pak Edi Mulyadi. Gua ngingetin aja. Sepak bola yang paling banyak rusuh itu Indonesia dah. Paling banyak rusuh dah tuh. Dan jangan sampai Indonesia ini jadi negara rusuh karena kelakuan aparat penegak hukumnya yang tidak berlaku secara adil. Itu aja dari gue minta maaf nih. Ini pendapat awam aja nih, kalau ini kan senior nih. Makasih Bunda. Terima kasih Bapak Aldo ya. Ya, terima kasih Babe Aldo. Dalam hal ini saya menyampaikan saya punya pendapat tadi kata Babe Aldo, kenapa tidak mundur Usmannya? Tapi mungkin ini sudah terjadi. Saya yakin dan percaya Bapak Jokowi juga akan memberikan tempat yang lain. Jangan jadi ketua MK dong, kan ada jabatan lain yang harus diinikan ya Babe. Ya, bener. Nah untuk itu kalau nikah gagal sih jangan. Kasihan orang sudah bercinta gitu ya, sudah saling jatuh cinta. Mana boleh dipisahkan, marah Allah. Cantik lagi, lebih cantik dari Desi Ratnasari. Iya. Ya, itu kan dalam sebuah pandangan laki-laki itu, kalau suami saya bilang saya lebih cantik dengan daripada siapa itu yang Mona Lisa. Iya. Oh, Kalau Mona suami Lisa. saya bilang Bukan saya Raisa. bukan Mona Lisa. Nah, kalau suami saya, tapi Harus kalau ya. orang yang lain bilang saya enggak ada apa-apanya gitu. Harus begitu ya Bun. Nah, ini kalau masalah pujian terhadap sang pasangan itu sah saja. Cuman dalam hal ini ada yang membedakan KKN, nepotisme, Ya. atau korupsi, kolusi. Jadi untuk itu mungkin kita minta kebijakan dari Bapak Jokowi untuk mencari tempat yang lebih hebat dan tapi tidak menyangkut dengan persoalan konstitusi. Jadi Kalau mungkin perlu ngasih nasihat dong ke Pak Jokowi Iya, gitu kan. Pak, ini sudah cukup lah periode kedua, jangan pernah ada Bukan untuk yang ketiga gitu kan. bukan maksud saya di sini agar bukan itu. MK-nya ketua MK-nya diganti gitu. Nah iya, kan Bu Eli mengharapkan ketua MK-nya diganti, dia menggantikan posisi yang lebih baik. Yang lebih baik itu menurut saya memberi Jadi pencerahan kepada Pak Jokowi bahwa Jadi penasihat tidak usah presiden. penasihat presiden dong yang bagus, profesional dan proporsional Pak. Ini kita mengamati kondisi masyarakat Indonesia, cukuplah 2 periode meninggalkan dengan legacy terbaik, gitu kan? Ya. Oke. Tapi Bu sedikit saya sekarang bingung. Semua masalah demi masalah makin muncul, makin banyak. Gimana endingnya Bu? Apakah endingnya Jokowi harus jatuh, atau endingnya Jokowi harus mundur, atau endingnya duduk bersama Bu? Nah ini ngeri-ngeri sedap jawabnya ya. Ibu lihat nggak ILC? Itu ada Rocky Gerung ngomong keren banget. Cuma saya nggak mau mengulangnya di sini ya. Bagaimana antara Arya Sinulinga dan Rocky Gerung itu menyatakan bahwa saya senang kalau gontok-gontokan dalam istana katanya. Itu ibu cek deh. Ya? Itu mungkin dia mempunyai Iya. manajemen konflik namanya Bu. Oke. Jadi begini Bu Eli, kita kan udah cukup panjang nih ya hari ini. Kasihan ini yang nonton. Kita harus punya alur ya. Kita sudah bicara banyak tentang persidangan Edi Mulyadi, ngalor ngidul kemana-mana. Saya boleh ending ya, ini apa namanya Bang Videower gitu kan. Saya ingin mengatakan begini, peradilan yang kita harapkan ini pada hari ini telah memberikan keputusan sela yang tentu saja mengecewakan bagi kami selaku pembela daripada Edi Mulyadi ya. Mengapa? Karena kami berkeyakinan bahwa
pengadilan itu untuk dalam penegakan hukum harus memenuhi 3 hal. Pertama, selain berkepastian hukum, dia juga harus berkemanfaatan, tapi juga berkeadilan. Jika tiga itu tidak terpenuhi, maka sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah pengadilan Pancasila. Kita ini paling sering ya mengklaim sebagai negara Pancasila, tetapi saya sering banyak melihat di banyak sidang kita ini orang yang paling pandai melanggar Pancasila. Betul ya Bu Eli ya? Nah, oleh karena itu Pancasila dilanggar jaksa, Bu. Undang-undang lagi, Bu. Iya, sebagaimana undang-undang kejaksaan, tugas daripada jaksa itu adalah penuntutan. Jadi jangan berasumsi. Maka hari ini kami mengatakan dengan penuh kekecewaan ya, sidang akan lanjut. Kami berharap bahwa kelanjutan sidang nanti hakim akan menjadi hakim yang independen, yaitu suatu kondisi di mana hakim tidak bisa dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan apapun. Karena sekecil apapun intervensi seorang hakim pasti akan berpengaruh kepada keputusan. Dan ini kasihan Bang Edi ya. Satu lagi Bu Eli, kita berharap pengajuan penangguhan penahanan di mana itu ditandatangani oleh 50 tokoh lebih ya, termasuk di dalamnya ada Pak Rizal Ramli ya, Profesor Suteki, banyak lagi, pokoknya tokoh-tokoh ini untuk meyakinkan bahwa Bang Edi ini patut untuk diberikan penangguhan penahanan akan segera dikabulkan hakim. Karena saya mengatakan yang sesungguhnya teroris, yang sesungguhnya penjahat ada di luar sana, para koruptor ya kan, para pembantai yang sampai hari ini mendapatkan peradilan yang luar biasa, menyakiti keadilan rakyat, itulah sesungguhnya para penjahat. Tapi Bang Edi, dia hanya orang yang menyatakan pendapatnya tentang IKN. Sedangkan pendapat ini dikemukakan oleh berbagai pihak kok. Kenapa harus dia yang dihukum sedemikian rupa begitu? Nah, kita berharap hakim segera memberikan penangguhan penahanan sehingga beliau bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga yang harus membiayai keluarganya. Betul ya? Saya kira demikian ya dari saya. Kita berharap peradilan ke depan akan lebih baik begitu kan. Oke, closing statement dari saya, Pak Edi Mulyadi, semoga Anda sabar dan tabah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari izin dan redonya Allah. Tidak akan pernah satu helai daun pun gugur tanpa izinku, kata Allah. Dalam itu supaya kita menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang ikhlas dan sabar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam bincang-bincang siang hari ini. Nasrul minallah wa fatuh karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.